warahmatullahi wabarakatuh. Prodi PAUD, aktif, cerdas, berkualitas. Perkenalkan, nama saya Herliana, NIM 1810210011, kelas PIAL 1 2018, semester 5, kuliah di UIN Raden Fata Palembang. Di sini saya ingin menampilkan video stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak, dan identifikasi bakat, minat, dan potensi anak sejak dini. Pertama, kita menentukan status gizi pada anak dengan melakukan pengukuran panjang atau tinggi badan pada anak. Nah, di sini kita akan melakukan pengukuran tinggi badan pada adik Raka. Di sini kita melakukan pengukuran badan pada anak. Jadi tinggi badan adik Raka yaitu 64 cm. Tidak. Dan selanjutnya kita melakukan pengukuran berat badan pada adik Raka. Di buku Kesehatan Ibu dan Anak ini terlihat berat badan adik Raka yaitu berat badannya 9,6 kg. Selanjutnya yaitu di sini kita akan melakukan pengukuran lingkar kepala pada adik Raka. Jadi lingkar kepala pada adik Raka yaitu 45, cm. Yang berikutnya yaitu KPSP, yaitu tindakan KPSP pada bayi usia 8 bulan. Ada tindakan yang terdiri dari gerak motorik halus, kasar, bicara dan bahasa, sosialisasi, dan kemandirian. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkembangan anak dengan menggunakan KPSP, yaitu untuk mengetahui perkembangan pada anak. Pertama, kita akan melakukan yaitu meletakkan pena atau pensil pada genggaman anak. Kemudian kita coba tarik apakah genggaman anak atau bayi tersebut kuat atau tidak. Jadi genggaman pada adik Raka yaitu sangat kuat. Kedua, kita akan melakukan letakan potongan kecil biskuit. Kemudian kita letakkan pada anak apakah anak sanggup mengambil potongan kecil biskuit tersebut. Di sini adik Raka mengambil potongan kecil biskuit. Jadi adik Raka bisa dan sanggup mengambil potongan kecil biskuit tersebut. Ketiga, kita akan mengangkat anak melalui ketiak ke posisi berdiri. Apakah ia menyangga sebagian berat badannya dengan kedua kakinya? Jadi adik Raka bisa melakukannya. Yang keempat yaitu letakkan suatu mainan yang diinginkan di luar jangkauannya. Apakah ia mencoba mendapatkannya dengan mengulurkan lengan atau badannya? Di sini adik Raka mencoba mengambil mainan yang diinginkannya dengan menggunakan lengannya.
sosialisasi kemandirian dan motorik kasar dan halus pada anak. Ibu, apakah anak merasa kalau ditinggal oleh ibunya dan tiba-tiba ibunya menghilang dari pandangan anak? Apakah anak akan mencari ibunya? Berarti ketika ibunya menghilang dari pandangan anak, anak tersebut akan mencari ibunya. Selanjutnya, ibu, apakah adik kakak ini bisa duduk tanpa disangga bantal, kursi, dan dinding? Bisa, ya. Duduk, coba. Ternyata adik kakak bisa duduk tanpa disangga oleh bantal, kursi, ataupun dinding. Yang ketiga yaitu, ibu, apakah adik kakak ini bertemu dengan orang baru? Apakah anak bisa membedakannya? Misal bertemu orang baru itu anak malu-malu atau menangis atau sebagainya. Oh, berarti adik kakak ini bisa membedakan antara orang baru dan orang yang sudah dia kenal. Yang keempat yaitu pertanyaan terakhir, ibu, apakah bayi dapat makan kue kering sendiri? Ya. Berarti adik kakak bisa memakan kue kering itu sendiri. Pertanyaan terakhir, jika kita akan mencoba dudukan adik kakak selama 60 detik dengan disangga oleh bantal, kursi, atau dinding, apakah adik kakak bisa atau tidak? Mari kita coba. Ternyata adik kakak bisa duduk selama 60 detik dengan disangga bantal atau kursi dan dinding. Kita akan melakukan tes daya dengar pada anak, yaitu kita akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan daya dengar. Di sini saya akan menanyakan kepada ibu atau pengasuhnya. Ya, pengasuhnya aja, Mbak. Apa ya? Ibu, apakah saat adik kakak ini tertidur, kemudian ibu berbicara atau membuat kegaduhan, seperti ribut misalnya, apakah bayi akan bergerak atau terbangun dari tidurnya? Iya. Tergerak. Berarti adik kakak pendengarannya sangat kuat. Pada waktu anak tidur terlentang dan ibu duduk di dekat kepala bayi atau di sampingnya, kemudian ibu bertepuk tangan sangat keras, apakah anak terkejut atau mengertikkan matanya dan sebagainya? Terkejut. Berarti adik kakak ini terkejut jika mendengar suara yang keras. Yang ketiga yaitu apabila suara nyaring seperti suara batuk, piring jatuh ke lantai, dan lain-lain, apakah anak terkejut dari tidurnya? Ya. Ya, berarti adik kakak terkejut mendengar suara yang begitu ribut seperti batuk, piring jatuh ke lantai, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, ibu berada di sisi yang tidak terlihat oleh anak, memanggil namanya atau membunyikan sesuatu benda, apakah anak memalingkan kepala untuk mencari sumber suara? Ya. Berarti adik kakak ini mencari sumber suara tersebut. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, ternyata jawabannya adalah iya. Jadi membuktikan bahwa tes daya dengar ini sangatlah bagus. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang bisa kita ambil dari pemeriksaan SDIDTK yaitu stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak. Pada adik kakak ini, yang pertama dari pengukuran tinggi atau panjang badan, berat badan pada adik kakak tidak mengalami gangguan. Status gizi dan pertumbuhannya sangatlah baik. Begitu pula dengan status gizi pertumbuhan. Begitu pula dengan pemeriksaan lingkar kepala pada adik kakak tidak mengalami gangguan yang tidak keabnormalan. Jadi, pada pemeriksaan lingkar kepala adik kakak itu normal dan baik.
Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan KPSP. Di sini anak menunjukkan skor 10 karena dia melakukan tindakan yang dicantumkan pada KPSP. Menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan adik Raka sangat baik secara motorik kasar, halus, dan sosial kemandiriannya. Dan yang terakhir itu kita periksa TDD. Dan hasil dari pemeriksaannya tersebut yang telah ditanyakan pada ibu adik Raka, bahwasannya hasil pendengaran atau sensori pada adik Raka memiliki hasil yang cukup bagus. Identifikasi bakat, minat, dan potensi anak sejak dini. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam konteks yang lebih spesifik, bimbingan dan konseling lebih edukatif karena dapat mengidentifikasikan bakat, minat, dan potensi anak. Artinya, guru dan orang tua pasti telah mengetahui bahwa setiap anak memiliki ciri khas unik yang sekaligus menjadi pembeda dengan anak-anak yang lain. Hal ini mengidentifikasikan bahwa setiap anak mempunyai bakat, minat, dan kecenderungan yang berbeda-beda. Pentingnya bimbingan dan konseling sebagai tindakan identifikasi bakat dan minat anak. Sebaiknya lebih mengenalkan bakat dan minat anak sejak dini agar dapat mengarahkan anak sesuai dengan minat dan bakat di bidangnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak dan identifikasi bakat, minat, dan potensi anak usia sejak dini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi motivasi terutama bagi ibu di luar sana. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.